kompensasi, mohon maaf gitu ya. Pak, di sini orang gabus kan gitu, Ya, masih kan? keturunan Mataram. Ya. Kami bukan keturunan Pajajaran, Pak, bukan. Kami Nah, keturunan sudah Mataram. senggol-senggolan Prajurit kerajaan. Mataram yang dulu pernah menyerang Batavia. Keturunan. Di sini kami punya darah prajurit, Pak. Silakan aja bongkar sepuasnya kan gitu. Ya mohon maaf, Pak, Senggol-senggol saya kerajaan, akan keturunan disasar. nah, tidak mau itu. Tidak ada juga bukti yang konkret. Nah, malah menuduh petugas. Nah, ini yang patut dicontoh gitu ya. Ini berbadan tinggi, besar, bertato, tapi dia taat aturan gitu ya. Ya kalau salah gitu, tidak membela diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Bertemu lagi bersama channelnya Anang Pati. Oke, langsung aja kita. Oke, di pembahasan kali ini kita akan melihat sebuah fenomena di mana seorang pemuda ini tergusur ya dari Kali Gabus ya. Nah, si pemuda ini ngotot minta kompensasi. Nah, seperti apa pembahasannya? Nah, video ini langsung diambil dari channelnya Alpha channelnya yang pembangunan. Kalian bisa cek langsung ke Alpha channelnya ya. Tapi saya mau memberikan sedikit informasi saja gitu ya mengenai si pemuda ini. Oke, tidak berlama-lama, langsung aja saksikan. Check it out. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Nah Bang, perkenalkan dulu Bang. Namanya siapa dan Abang tinggal di mana? Ya, nama saya di sini panggilannya Bang Ucup ya. Oh, Saya tinggal di Bang Gabus Ucup. Desa Oke, Selimete, Bang RT Ucup. 03, 02. Kemudian saya juga Kita punya akan bangunan, punya kebun juga akan di sebelah mendengarkan sana. ya seperti apa. Ya, alhamdulillah waktu kemarin kami sudah didata bangunan kami oleh Oke. dinas Satpol PP sama Kecamatan Tambun Utara untuk Oke. masalah pembongkaran gitu. Oke. Kita juga nerima gitu. Karena biar bagaimanapun kami hanya memanfaatkan tanah PJT yang tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah gitu. Nah, sehingga bangunan ini kemarin disuruh dibongkar oleh Kang Deddy Mulyadi katanya kan gitu. Hah? Tahap kedua karena waktu hari Jumat dia kemari kan gitu. Sekitar jam 5 kurang 5 menit dia datang ke Gabus Oke, kemari kita untuk melakukan pembongkaran yang dengarkan sebelumnya dulu. ini adem-adem ayam aja kan gitu. Dan kita lihat di listnya juga pemerintah daerah ini nggak masuk bagian ini kan gitu, nggak masuk dalam pembongkaran pemerintah daerah Kabupaten Seluruh Bekasi. Jawa Barat, Bang, bukan Gitu. di situ juga. Jadi ya kami berharap gitu ya, masalah pembongkaran ya silakan dibongkar gitu, tapi biar sedikit adil lah kan gitu. Gimana itu adanya Bang? Adil dalam arti kata, oke bangunan kita dibongkar minimal perumahan juga dibongkar dong. Di sebelah Adil. Di sebelah kita ini juga itu Adil masih itu masuk buat bagian dari seluruh, wilayah Senayan. bagi seluruh PJT. rakyat Di sebelah sana juga Indonesia. dari Ya, gue Senayan juga mau, PJT. Bang. Ini juga perumahan Suropati kan gitu. Dia juga ngambil bagian dari PJT kan gitu. Yang seharusnya PJT itu dari titik sini sampai ke belakang itu 14 meter. itu info dari mana Abang taunya? Ya karena saya memang tinggal di sini kan gitu. Oh, titik jalan raya ini Dari pinggir jalan ini Kalau kemarin perumahan 14 itu meter. kan sudah punya izin. Iya, Kan 14 ini, meter dari sini nih. mana titiknya? Nah, dari sini kalau perumahan itu yang seharusnya dari Punya sini izin kemari gitu ya. 14 meter. 14 meter. 14 meter sama ke sana juga 14 meter. Oke, memang yang saya tahu sih Bang, memang yang perumahan yang sebelah kanan ini memang sudah menjadi isu ya, isu katanya sudah dibahas di tingkat provinsi, cuma saya nggak tahu nih finalnya kayak apa. Karena memang kalau kita lihat dari bangunan ini dia agak menjorok masuk ke dalam ya. Iya kalau bicara masalah membahas mah ya tentu kan dia sendiri pernah ngomong kan gitu. Nggak pernah selesai kalau dibahas terus mah. Kalau memang dia punya tekad yang kuat untuk membangun udah sekaligus kalau dia Nggak ngomong gitu juga, bongkar, Bang. bahas dulu gitu. Sama kayak di sini gitu. Ya Kalau kan dia rumah ngomong, nggak punya sini surat bongkar gitu. Masa di yang di perumahan kagak dibongkar, jalan-jalannya yang diambil sama dia
kudu dibahas, Belum lu mah udah ya nggak pernah selesai lah kan gitu. Pasti gitu ya, tidak Gitu, punya Pak. Ya, izin, tidak sekarang punya aja di depan mata surat. Pak Deddy Mulyadi kemarin waktu dia datang ke sini kan. Nah, di situ lagi diuruk kan gitu. Tanah PJT sekarang lagi diuruk, Bapak lihat sendiri kan. Itu pembuangan Pak, pembuangan bongkahan dari berikat apa? Nah, tetap Pak itu mau dibangun perumahan kan gitu Pak. Ya di belakangnya. Ah, itu kan sawah kan gitu. Yang mana kan dia cinta dengan sawah kan gitu. Cinta dengan pertanian. Di depan mata dia sendiri, mohon maaf gitu Pak ya. Kok Pak Deddy diem aja sih? Sawahnya diuruk gitu. Seharusnya minimal berikan teguran, oh ini sawah kan belum panen, ntar dulu lah kan gitu. Masa ada dia sendiri dia berani kan gitu. Buang itu di situ, gitulah. Bukan berarti kita anti pembangunan, kita senang dengan pembangunan persawahan, itu gitu. perumahan. Cuma manfaatnya pembangunan ini di sini dibongkar untuk apa kan gitu. Kalau misalnya dibikin jalan, ya mohon maaf jalan udah gede Pak ini kan gitu. Kalau dibikin saluran udah ada, udah gede kan gitu. Nah ini 14 meter ini untuk apa nanti kan gitu. Apa untuk orang-orang perumahan? Sementara kita nggak boleh hidup di sini. Boleh, kan ada Gitu loh, Pak. kebijakan Biar sedikit perumahan adil lah yang kalau mau bongkar bersubsidi. semua. Jangan timbang kita dong yang dibongkar. Perumahan juga yang ambil ini bongkar. Gitu. Jadi Bapak inginkan yang sebelah Oh semua kanan kiri lah biar adil kan ini gitu. yang memang masuk tanah perairan Heeh. itu Bapak minta dibongkar. Dibongkar, jangan bangunin kita doang dibongkar sementara perumahan kagak dibongkar. Enak aja kan gitu. Lu yang enak Biar adil aja. lah kan gitu. Emang kalau perumahan ini indikasinya dari mana ke mana Pak? Emang ininya tanahnya. Ya dari sini pokoknya ukur aja 14 meter ke sana. Turun ke Ini belakang. kayaknya orang Sama ini juga 14 meter ke sana. mempertahankan sesuatu gitu ya, demi Gitu, sesuatu. jadi ya biar sedikit ada coba Bapak. Kalau ini dukul kemarin ini lebih dari 14 ini meter Pak. berbicara kan tentang adil itu bagi Iya, seluruh batasi di rakyat sini. Indonesia, Iya, bukan ini. lu doang. Iya, Bangunan ini. iya dibangun ini. Seharusnya ke sono nggak usah dibongkar kan gitu. Kenapa dibongkar semua? Ya kita dipatuh kan gitu. Kalau memang separuh-separuh jangan semuanya, harus separuh aja bongkar kan gitu. Ya Sana enak jangan lu dibongkar lah. biar buat Gak kami punya usaha izin, pada. gak punya apa. Ya ukur aja udah kan gitu. Kita masyarakat nerima semua dibongkar walaupun mohon maaf cuma 14 Makanya meter. kalau Kemarin dari lebih dulu 14 itu meter, kan. minta surat Tapi lihat izin perumahan dulu ke Suropati. pengairan ke Dia apa ngambil kayak Pak. gitu kan. Dia kan perumahan gede yang ada di wilayah sini. Yang punya orang Cina, ya mohon maaf kan gitu. Yang mana, Pak? Dia ngambil tanah PJT, dipagar sama Lokasi dia. yang mana menurut Abang? Apakah pemerintah negor? Kagak Pak. Apakah dibongkar sampai tadi belum? 14 Gitu. meter. Biar sedikit adil lah kan gitu. Bukan berarti kita ngelawan dengan pemerintah, nggak ada kita ngelawan Pak, nggak Udah kuat kita ngelawan, Pak. Tapi paling tidak bersikap adil itu lebih baik kan gitu. Jangan mentang-mentang Adil. dia Dari hari tadi raja, itu pembahasannya kami sebagai rakyat, adil gitu ya. Ya mohon maaf gitu Pak ya. Ya ditelantarkan sama dia, sementara kami pengen numpang hidup di sini. Pengen numpang hidup, kita mah di sini ya kan gitu. Cuma banyak yang mengatakan bahwa Numpang hidup juga gak bisa gitu Pak, seenaknya aja, harus punya izin juga. Desember Januari kemarin Ya, maka dari itu dilakukanlah pembendahan besar-besaran. nah, ya Harus jujur punya Pak ya. izin juga. Saya orang sini, saya hidup dari nenek moyang saya tahu persis kan gitu ya. Yang menyebabkan banjir itu mohon bukan ini ada sebelah sini Pak. Nah, banjir itu ada di sebelah sini karena kiriman dari Sekarang Bekasi. merujuk ke nenek jadi moyang banjir yang ada ini. di sini itu sebenarnya kiriman dari Bogor dari mana aja kan gitu. Di sini cuma lewat doang air di situ. Kalau untuk sebelah kanan ini nggak ada cerita banjir Pak, dari zaman dulu nggak ada ceritanya. Kalau belah mari ya, nah, kita akuin banjir kan gitu. Tapi kalau sebelah sini kan gitu nggak ada yang menyebabkan banjir Pak. Nah makanya saya pernah dengar juga sih Pak, makanya biar kalau hanya dibongkar sebelah kiri ini nggak adil, jadi udah disamain agar rapi gitu katanya semuanya. Oke nggak apa-apa bongkar semua biar adil kan gitu ya. Ya cuman ya harus diingat lah kan gitu. Kompensasi Udah dijelasin penting Pak buat sama masyarakat, Bang masa di sini Bang dikasih Alfa kompensasi juga kemarin ya. kagak. Iya kan? Iya. Ya silakan aja kalau wilayah sini kagak dikasih kompensasi, mohon maaf gitu ya. Pak di sini orang gabus kan gitu, Ya, masih kan? keturunan Mataram. Ya. Kami bukan keturunan Pajajaran Pak, bukan. Kami Nah, keturunan sudah Mataram. senggol-senggol Prajurit- anak prajurit kerajaan. Mataram yang dulu pernah nyerang Batavia. Keturunan Di sini kami punya darah prajurit Pak. Silakan aja bongkar sepuasnya kan gitu. Ya mohon maaf. senggol Pak, kerajaan akan keturunan. disasaran. Iya. Iya, orang sini santai jago-jago Pak kan gitu. Ya mohon maaf kita bicara kayak begitu kan gitu. Karena apa? Ya mengingatkan mereka jangan bersikap semenang-menang terhadap masyarakat yang kecil gitu. Karena perlu diketahui bahwasanya di sini banyak orang-orang yang jago Pak gitu. Yang jago selama ini diem. Gitu. Boleh pemerintah semenang-menang terhadap kami, silakan itu hak Iya dia. berarti dia salah Gitu. gitu. Kami juga punya hak Pak untuk pembelaan gitu dengan cara kami kan gitu.
Kami berbuat kasar, kami nggak punya berbuat, nggak berani Pak gitu. Karena kami nggak punya kekuatan, nggak punya power. Tapi paling tidak kami punya Tuhan gitu. Punya Iya, tempat kami mengadu. sekarang bawa Tuhan kan. Gitu Pak. Dan perlu diketahui bahwasannya di Gabus ini yang terkenal dengan dari dulu jam saat ini namanya santet bumi kan gitu. Jangan sampai mereka Sekarang bawa-bawa kasihan kan gitu, ilmu anak bininya nanti kan gitu. gaib kan. Buktikan deh kalau nggak percaya nanti kan gitu. Silakan bongkar dan jangan dikasih kompensasi gitu. Pesulap merah jawab mana nanti, pesulap Pak. merah Gitu. nih mau Ya itu buktiin. bukan bukan Syahadat bukan, katanya gitu. pesulap merah. Bapak itu dibangunnya totalnya habis berapa Pak? Ya kalau saya mah nggak gede Pak gitu ya, saya cuma gubuk biasa lah kan gitu. Nggak gede lah hitungan jutaan lah kan gitu. Nggak gede kalau Yang intinya cuman saya intinya mah paling tidak ini teman-teman tuh saya, saudara-saudara saya mau yang udah bangun di sini, minta ganti tolonglah. rugi Ya, lah kalau kata intinya bicara mah adil, gitu ya. kalau sebelah mari dapat, sebelah mari juga kudu dapat kan gitu. Kalau sebelah sono kagak dapat ya kita juga sama juga nggak apa-apa kan gitu. Jangan dimula-mulain. Gitu di sono dapat, di sini kagak dapat, jangan dimula-mulain gitu. Kalau di sini misalnya kagak dapat, di sini juga kagak dapat, kita terima gitu. Karena dimula-mulain sama Kang Deddy di sono dapat kan gitu. Sementara di sini belum ada kejelasan. Gitu, sementara orang bangun juga pakai duit gitu. Cuma ada yang mengatakan gini Pak, Siapa pihak suruh di luar gitu ya Jurumi, nyuruh Pak, ya. di Ada yang ya, banyak kali masyarakat juga nyuruh ataupun netizen pembangunan ya, di situ mengatakan gitu bahwa ya. maaf nih yang pemilik bangunan liar ini kan sudah tinggal bertahun-tahun di sini nih. Ah. Terus tidak bayar pajak, nggak Iya. bayar apa segala macam dan sudah menikmati fasilitas negara tanpa mengeluarkan biaya uang untuk masuk ke kas negara. Maka dari itu memang sudah pantas kalau para pemilik bangunan liar ini tidak mendapatkan ganti rugi. Itu menurut para netizen. Betul. Menurut Abang bagaimana? Nah, begini Pak, kita bicara bukan bertahun-tahun ya. Ini bangunan sebenarnya semua rata-rata ini bangunan belum sampai setahun setengah, belum sampai 2 tahun lah kan gitu. Sebelum dia dimulyadi jadi gubernur ini Katanya bangunan orang pada berdiri di sejak sini. lahir dari Ngikutin nenek perumahan, moyang perumahan saya, bangun. cenah Mereka ikut katanya. bangun, pengen berusaha. Hari ini bangunan yang ada di sini itu belum menghasilkan apa-apa kan gitu. Belum ada Pak. Gitu. Belum ada 1000 perak pun Apa ya? mereka belum kayak ini Orang bangunan ini ini banyak baru berasumsi selesai kan. liar Tiba-tiba gitu ya. Deddy Mulyadi datang kemari Kemana-mana bongkar. Mereka gitu. nggak berani lanjutin lagi Pak. Takut khawatir akan dibongkar lagi. Ya nggak salah kan gitu. Ya paling tidak dari hal itulah kan. Kayaknya pengen jadi Kita butuhlah kebijaksanaan mereka kan gitu. Terutama yang selebritis menyuruh, yang Adele. memerintahkan itu kan gitu. Ya minimal ya pengganti lah, capeknya dia, kesian Pak orang bangun ini kan habis ya mohon maaf ratusan juta Ya, Pak. siapa Kalau suruh ada bangun investasi di minimal situ, ya berapa Bang. duit lah kan Bang. gitu. Oke lah kali baru dibongkar kan dia udah puluhan tahun Pak, udah banyak hasil kan gitu. Ya kami mohon maaf Pak belum ada hasil sama sekali, yang ada juga kerugian Anjay, bahkan itunya ratusan tuh. juta kan gitu. WC-nya juga mewah guys, itu pakai apa? Ya mudah-mudahan Konsep apa yang duduk disampaikan juga ya. oleh abang ini didengar oleh Jabar 1 ya ataupun Konsep Pak duduk Deddy itu Mulyadi lumayan loh. serta Pak Adi Kuswara Jutaan. yang selaku bupati. Dan ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik buat masyarakat di Sri Amur ini Pak ya. Sri Mukti Pak ini masuknya, iya. Sri Mukti, Kalau ini kan Sri Amur kan gitu. Ambon Utara ya Pak ya. Iya. Amin. Oke Pak, sampai di sini dulu mungkin ya. Nah, ini waktu mau pembongkaran. Bapak kalau menyinggung ke perumahan nanti Pak, kita diperintahkan sekarang kita fokusnya lagi normalisasi kali. Iya, Bapak bikin laporan dulu. Ini debat dengan apa tugasnya ini. Malah berkelok-kelok. Iya. Cuma bersikap adil sedikit gitu loh. Adil lagi. Iya, tahu lah kan. Jadi gini, yang ditindak itu pertama jangan warga dulu dong. Ya enggak? Jangan warga sekitar dulu dong. Lihat perumahan-perumahan yang melanggar ini. Banyak Perumahan. Kenapa diaktifin aja Pak? Dasarnya melanggar. Apanya melanggarnya yang apa? Kalau perumahan itu kan sudah punya izin gitu ya. Nah, ini kan itu punya siapa? Kita Bapak yang punya saya punya sono saya mau udah. Mungkin mendirikan bangunan liar seperti apa gitu. Kalau perumahan itu ada tata caranya gitu. Semua perumahan di sini melanggar aturan ya. Terutama jalan. Semua perumahan melanggar aturan gitu. Sekarang tunjukkan fotonya mana kalau dia melanggar. Nah, diminta pendataan yang salahnya di mana gitu. Tidak mau gitu. Tidak ada juga bukti yang konkret. Nah, malah menuduh petugas.
semua, suami itu nggak ada izinnya. Ada bukti, ada bukti. Enggak, masih cari bukti. Pak, saya mau juga seperti ini. Bapak sebagai aparat harus mencari bukti, bukan saya harus mencari buktinya. Kalau saya mencari bukti, saya tangkap. Malah ke petugas mencari bukti. Lu mau sewot, harusnya lu kalau mau sewot itu udah ada bukti gitu kan. Aneh. Jalan udah. Tanah pengairan, tanah PJT dibangun buat jalan. Itu melanggar nggak? Terus Bapak sebagai Satpol PP diem aja Pak, melanggar. Tindak dong semuanya dong. Jangan diem aja Pak. Masuk masa kita tindak ya. Ya kalau tindak semua biar adil. Itu keadilan itu semuanya Pak, jangan buat ini doang. Perumahan juga perlu tindak. Lucu ya bapak-bapak ya. Mengajukan IND yang ada tanah PJT, dia itu berizin ke saya tahu Diberi penjelasan juga gitu ya. PJT akhirnya bisa turun segmen itu karena sudah ada surat kontrak dengan PJT izin. Pak, mohon maaf Pak ya, namanya PJT tidak pernah mengizinkan tanahnya dipakai untuk perumahan Pak. Kata siapa? Kata siapa? Udah dijelasin pun masih ngotot gitu ya. Sewa atau perjanjian dengan PJT? Kalau tidak perumahan itu kan pada ini tuh para apa pengembang tuh jangan pindah dong nanti masalah. Tidak apa bangunan dibongkar, cuma harus jangan kalau masalah ada buktinya bicara Bapak sebagai aparat itu penegakan hukum. Lihat dulu di situ kalau kita itu apa dasarnya Dasarnya dan bukti yang konkretnya mana gitu ya kan. Ya kan kami tidak ada data ya. Bapak masih penegak peraturan daerah. Di sini kira-kira ini perumahan melanggar kan ya? Lihat dulu kan itu. Laporkan ke kami dasarnya apa? Jangan lihat laporkan Bapak lihat dulu ke kami dasarnya apa? Bapak lihat dulu di sini. Warga yang ini nih yang bikin kacau kegiatan kita. Ya. Bikin menghambat. Warga Bekasi, orang-orang kayak gini yang melanggar, menghambat pembangunan Kabupaten Bekasi. Oh, saya tidak menghambat, bapaknya ketua peraturan daerah gitu. Pernah Bapak penegak peraturan daerah tapi nggak tahu peraturannya. Penegak peraturan tapi nggak pernah percaya. Masih ngotot dengan hukum. Jangan tibang pilih. Kami orang miskin Pak, kami orang susah kan gitu. Bawa miskin, motor aja itu NMAX bang. Orang miskin, orang susah usaha dibongkarin. Perumahan-perumahan yang melanggar aturan nggak pernah ditegakin. Apa-apaan lu? Ya udah. Ya udah. Lucu juga ya. Nah, ini yang patut dicontoh gitu ya. Ini berbadan tinggi, besar, bertato, tapi dia taat aturan gitu ya. Ya kalau salah gitu, tidak membela diri. Ini yang serem aja, ini nih serem padahal ya. Tapi hatinya baik gitu. Kalau melanggar ya udah melanggar gitu, tidak usah tidak usah membela diri. Aneh gitu ya kan. Yang kata bilang Pak Kadus Aceng gitu Cina. Cocok gitu ya kalau disatukan sama Adele, Ono, sama si Ucup ini satu lagi gitu ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ya mungkin informasinya sekian dulu ya, karena itu hanya sebatas informasi saja. Mungkin ada saran-saran yang lain, boleh silakan di kolom komentar saja. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah, karena saya hanya sebatas netizen biasa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.